Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatis siyam. Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kita nikmat puasa. Jadi puasa adalah bagian daripada nikmat untuk membentuk iman yang melahirkan karakter takwa. Maka syukur kita diberikan nikmat puasa, karena tidak semua manusia bisa puasa. Yang harus berpuasa khusus yang mendapatkan panggilan romantis dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana panggilan? Ya ayyuhalladzina amanu, hei manusia yang beriman. Jadi kita dipanggil khusus. Kutiba alaikumusiyam, orang yang beriman dipanggil khusus untuk puasa. Jadi bersyukur kita dipanggil oleh Allah untuk menjadi manusia beriman dan dikasih bekal puasa. Agar apa? La'allakum tattaqun, supaya hidupmu terjaga. Itulah bahasa tatakun itu, gitu gampang nama. Supaya hidupmu terjaga dari bahaya dunia, terlebih bahaya akhirat. Orang yang puasa junnah, as-saumu junnatun. Puasa itu perisai. Kalau digenti pakai fathah jadi jannatun. Puasa itu surga. Tuh, bisa, nggak salah. Jannatun, junnatun. Tapi kalau hadisnya junnah. Puasa itu adalah perisai. Tapi kalau kita baca jannah, puasa itu adalah surga. Surga buat siapa? Surga buat yang beriman. Gimana tidak mendapatkan surga? Wong kita puasa dapat dua kebahagiaan. Farhatun, ketika kita bahagia pas apa? Berbuka. Wa farhatun, nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ala nikmati qiraatis salati wassalam ala sayyidil anam. Segala puji bagi Allah yang memberikan nikmat kita membaca salawat kepada junjunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena membaca salawat pun adalah bagian daripada kenikmatan. Buat siapa? Buat yang beriman. Dan itu dapat panggilan khusus lagi. Mana panggilannya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat membaca salawat. Kemudian di saf ketiga, saf pertamanya Allah, saf keduanya malaikat, saf ketiganya ya ayyuhalladzina amanu, wahai manusia yang beriman. Jadi manusia beriman dapat barisan ketiga setelah malaikat. Untung nggak usah dipanggil oleh Allah lah. Ada cewek cantik manggil kita, seneng tuh Pak? Hah? Di rumah ada yang cantik tapi dipanggil sama yang cantik yang lain, seneng nggak Pak? Ibu dipanggil sama suami dengan bahasa yang indah, bahasa yang romantis, seneng nggak Bu? Seneng. Ini bukan manusia yang manggil, sang pencipta yang menganugerahkan kita dunia dan akhirat dan seisinya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Hei, kalau kamu merasa beriman, sholawat atuh. Begitulah gampangnya. Ngaku iman tapi orang gelem sholawatan. Ngaku iman tapi orang demen sholawatan. Iman apa iki? Ya. Kalau kita ngaku iman, ya sholawat. Sholawat yang mana? Sholawat mana saja. Yang penting muji kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Membaca salawat adalah bagian nikmat buat orang yang beriman. Wasallimu taslima, salawat dengan sebaik-baiknya salawat. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita berpuasa tentu punya harapan, punya keinginan, punya tujuan. Harapan dan tujuan dan keinginan ini tentunya bisa didapat dengan syarat. Maka puasa Ramadan adalah bagian untuk tobat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat mencintai, sangat menyayangi mereka tawwab yang tobat, wa mutatahhirin, dan orang yang suci. Jadi syarat kalau mau dicintai Allah, syarat ingin dekat dengan Sang Maha Dahsyat, Maha Asih, Maha Agung, Maha Rahman, Maha Rahim, syaratnya dua: taubatan nasuha dan hidup bersih. Jadi kalau ada orang aku cinta sama Allah tapi kotor hidupnya, baik fisik maupun fisikis. Jadi kalau kita ngaku umat yang beriman, ya kudu bersih atau hidupnya. Dari mulai pakaiannya, gak perlu bagus, bersih yang penting. Rumah yang sederhana tapi suci, bersih, kita duduk di mana saja enak. Rumah yang mewah tapi kotor, apa enaknya? Jiwa kita tampilan biasa, tidak ada wajah-wajah yang enak dipandang secara kasat mata, tapi bersih lisannya dari membicarakan aib orang, bersih hatinya daripada hasud terhadap orang lain, bersih perilakunya jauh untuk menyakiti orang lain. Kan itu konsep hidup itu, qaulun qalbun wa fa'lun, dan itu dipraktekkan dalam salat. Salat itu tidak akan diterima oleh Allah kalau qalbinya tidak didapat, qaulinya tidak didapat, fi'linya dirusak. Kita tuh salat bisa diterima kalau rukun qalbinya Allahu Akbar, rukun qaulinya. Ketika rukun qauli takbiratul ihram diucap, ada rukun qalbi yang harus diikuti. Hati, sejak aku sholat maghrib 3 rakaat dalam hati lillahi ta'ala. Kemudian fi'linya, pekerjaannya, di dalam sholat tidak boleh melakukan pekerjaan kecuali gerakan sholat. Berarti orang yang sholatnya benar tidak boleh bergerak, beraktivitas kecuali aktivitasnya betul menurut syariat agama. Maka Ramadan adalah bagian daripada proses menuju benarnya hati, benarnya lisan, dan benarnya kelakuan. Insya Allah puasa kita yang hanya tinggal 16 hari lagi, ya, dan besok hari Minggu, berarti tinggal 15 hari lagi. Ada 2 saham yang belum diambil. Saham yang satu sudah habis, Pak. Mana saham yang pertama? Rahmah. Allah tuh kan buka 3 saham di dalam Ramadan ini. Saham rahmatun, saham magfiratun, saham itqun minan nar. 10 hari pertama saham rahmah sudah selesai. Ada 2 saham lagi nih, tinggal sisa 5 hari lagi dibuka, diobral. Ayo jemput saham magfirah, saham ampunan, dan saham itqun minan nar, saham dibebaskan dari sentuhan api neraka. Kalau kita dibebaskan dari sentuhan api neraka, apalagi dengan sentuhan api dunia.
sentuhan kesulitan dunia, gak bakal. Orang yang puasanya benar, Allah bentuk orang itu mendapatkan rahmah, berarti hidupnya penuh cinta dan kasih sayang, jauh daripada kedengkian dan kebencian. Kemudian yang keduanya, orang yang puasanya benar akan mendapatkan maghfirah, jiwanya pemaaf, mendapatkan ampunan, dan hidupnya pun akan tentram dimanapun dia berada. Kenapa? Karena dia punya jiwa pemaaf. Tapi kalau punya jiwa nesu-nesu, marah-marah, tidak ramah-ramah, diam dimanapun akan jadi masalah. Maka hilangkan, datangkan maghfirah. Yang ketiga, idkhun minan nar, kita dibebaskan dari sentuhan api neraka. Kalau api neraka saja bebas dari orang yang puasa, apalagi api dunia. Maksudnya apa? Kesulitan-kesulitan dunia tidak akan ada asal puasanya benar. Jangan puasa hanya menahan lapar dan haus, dengan dijaga mana? Dijaga dari yang haram. Kita puasanya harus dijaga dari dusta, puasanya dijaga dari namimah, puasanya dijaga dari nazru bisyahwah, memandang dengan penuh syahwat, kemudian dijaga daripada sumpah palsu. Insya Allah puasa kita menjadi puasa yang baik dan benar, imanan wahtisaban. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Orang yang baca ini, kalau tadi kita ngomongin tetangga atau ngomongin suami, ngejelekin istri, ngehina saudara, baca istighfar tadi dan doa tadi, kemudian meresapi meminta ampunan kepada Allah, maka puasa kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sama-sama baca ini walaupun hanya satu balik. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Barakallahu li wa lakum walisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.